Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen penguji 1 dan Ibu dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Putri dengan NPM 2478-2027, mahasiswi program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Sistem Pemantauan Kelayakan Air Hujan untuk Hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan ESP32. Pada slide berikutnya, di sini saya akan mencoba mengatakan beberapa masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Yang pertama itu air hujan memiliki potensi sebagai sumber daya alternatif untuk sistem hidroponik. Pemanfaatan air hujan di sini dapat membantu penghematan penggunaan air bersih, terutama di daerah yang memang memiliki curah hujan dan cukup tinggi. Namun kualitas air hujan itu tidak selalu sama. Kualitasnya bisa berubah akibat proses penampungan, debu, polusi udara maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, di sini air hujan tidak dapat langsung digunakan tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam budidaya hidroponik terdapat beberapa parameter kualitas air yang penting untuk kita perhatikan. Jadi pada penelitian ini saya memfokuskan pada dua parameter utama, yaitu nilai pH dan juga nilai kekeruhan atau turbidity. Nah, nilai pH dia di sini berpengaruh terhadap keasaman air dan juga kekeruhan dia menunjukkan adanya partikel atau kotoran yang dapat mempengaruhi kualitas air. Saat ini pemeriksaan kualitas air itu dia masih banyak dilakukan secara manual. Nah, cara tersebut dinilai kurang efisien karena membutuhkan pengecekan secara langsung dan tidak dapat memberikan informasi kondisi air secara real time. Next slide, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan latar belakang, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dan juga tujuan. Yang pertama, berdasarkan permasalahan yang telah saya uraikan di sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana merancang prototipe sistem pemantauan kelayakan air hujan untuk hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan ESP32. Lalu yang kedua, itu ada bagaimana menyusun rancangan pengujian fungsi pembacaan pH, kekeruhan, dan penayangan status kelayakan air hujan pada prototipe sistem pemantauan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang saya punya, di sini saya memiliki dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah menghasilkan rancangan prototipe sistem pemantauan kelayakan air hujan untuk hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan ESP32. Lalu yang kedua, ada menyusun rancangan pengujian fungsi pembacaan pH, kekeruhan, dan penayangan status kelayakan air hujan pada rancangan prototipe sistem pemantauan tersebut. Next, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dan juga penelitian terkait yang menjadi dasar dalam penelitian kali ini. Jadi pada penelitian kali ini terdapat beberapa teori yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah hidroponik merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, sehingga kualitas air di sini menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, kondisi air yang digunakan itu harus selalu dijaga agar nutrisinya dapat diserap secara optimal. Kedua, di sini air hujan memiliki potensi yang besar sebagai sumber air alternatif untuk hidroponik. Namun namun air hujan di sini dia belum bisa langsung dimanfaatkan dan diperlukan pemantauan kualitasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan konsep Internet of Things atau IoT yang memungkinkan proses pemantauan itu dilakukan secara real time dan hasil pengukurannya dapat diakses tanpa harus melakukan pengecekan langsung. Selanjutnya mengenai pengendali utama sistem. Jadi penelitian ini menggunakan ESP32 karena sudah dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi sehingga cocok untuk aplikasi pemantauan berbasis IoT seperti penelitian saya. Untuk mengetahui kualitas air, di sini digunakan juga sensor pH dan sensor kekeruhan air untuk mengukur tingkat kekeruhan dan juga tingkat keasaman. Selanjutnya, berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memang sudah membahas tentang topik-topik yang saya angkat. Namun, terdapat celah yang belum ditutupi atau belum ditemukan di penelitian sebelumnya. Di sini secara khusus saya menggabungkan pemanfaatan air hujan, sistem hidroponik, ESP32, sensor pH, sensor turbidity untuk menentukan status kelayakan air hujan sebelum dilakukan atau digunakan pada tanaman hidroponik. Kebaruan penelitian ini
memanfaatkan air hujan sebagai sumber air hidroponik dengan sistem monitoring berbasis IoT menggunakan ESP32 yang dilengkapi sensor pH dan sensor turbidity untuk menentukan status kelayakan air secara real time. Next slide. Di sini saya akan membahas tentang metode pengembangan sistem yang dilakukan. Di sini saya memilih metode prototype. Metode ini saya pilih karena memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dengan melibatkan proses evaluasi dan perbaikan, sehingga rancangan yang dihasilkan itu dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu metode prototype pada penelitian ini itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama ada analisis kebutuhan, bisa dilihat pada gambar. Jadi pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem baik menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain itu, ditentukan juga parameter yang akan dipakai, yaitu nilai pH dan juga tingkat kekeruhan air. Setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap perancangan sistem. Jadi pada tahap ini, yang kedua ini, dibuat rancangan arsitektur sistem yang meliputi hubungan antara ESP32, sensor, dan juga media penyimpanan atau platform IoT, serta tampilan interface yang nanti akan digunakan untuk menampilkan hasil pemantauan seperti itu. Selanjutnya kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu implementasi. Daripada tahap ini, rancangan itu dibuat dan mulai direalisasikan. Di sini dirangkai perangkat yang terus menghubungkan sensor yang kita punya dengan ESP32 serta membuat program agar sistem itu dapat membaca data sensor dan mengirimnya ke platform monitoring. Untuk tahap keempat, di sini ada pengujian. Daripada tahap ini dilakukan pengujian terhadap seluruh sistem yang saya usulkan, seperti pengujian pembacaan sensor pH, sensor turbidity, koneksi internet, ya, terus pengujian apakah status kelayakan air yang telah dianalisis itu bisa ditampilkan dengan benar atau tidak. Nah, setelah pengujian itu dilakukan, masuklah kita ke tahap evaluasi. Jadi apabila hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem belum memenuhi dengan standar yang telah ditetapkan atau masih terdapat kesalahan, maka dilakukan evaluasi dan juga perbaikan. Kemudian nanti si sistem akan kembali lagi melalui proses implementasi dan juga pengujian seperti itu. Sedangkan apabila hasil si sistem itu sudah sesuai, dia akan masuk ke bagian yang ini, yaitu proses pengembangannya dinyatakan selesai dan prototipe siap digunakan. Untuk teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada studi pustaka dan juga eksperimen atau pengukuran. Jadi pada yang pertama studi pustaka, di sini saya mengumpulkan dan juga mengkaji beberapa jurnal ilmiah dari Sementar atau Scopus. Lalu berdasarkan hasil kajian itu saya gunakan sebagai landasan teori sekaligus acuan dalam menyusun arsitektur sistem dan hal-hal lainnya di penelitian saya. Kedua, di sini eksperimen dan juga pengukuran. Di sini saya melakukan pengujian secara kuantitatif terhadap perangkat lunak yang saya kembangkan. Pengujian itu dilakukan dengan memberikan beberapa variasi nilai input pada program yang saya rancang untuk mensimulasikan kondisi pembacaan sensor. Next slide. Di sini kita akan membahas mengenai spesifikasi kebutuhan dari sistem yang saya punya. Di sini terbagi menjadi dua, hardware dan juga software. Untuk hardware, di sini saya membutuhkan microcontroller ESP32. Di sini dia berperan sebagai pusat kendali sistem. Nanti dia bakal menerima data dari sensor, mengolah data tersebut dan menentukan status kelayakan berdasarkan spesifikasi yang telah saya tentukan. Terus yang kedua ada sensor pH air untuk menentukan keasaman air dan sensor kekeruhan. Untuk sensor pH air itu mengukur tingkat keasaman air, sensor turbidity dengan jenis N0189 itu untuk mengukur kekeruhan air. Di sini saya juga untuk menghubungkan semua perangkat yang saya punya. Di sini saya menggunakan kabel jamban female to female, male to female. Terus di sini saya juga menggunakan kabel USB, micro USB, Type-C dan juga laptop. Berikutnya untuk software, di sini saya menggunakan Arduino IDE dengan versi 2.3.10 sebagai aplikasi utama untuk saya menulis, mengkompilasi dan juga mengubah program ke microcontroller. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem yang saya usulkan. Di sini terdapat diagram blok arsitektur dengan struktur input, proses dan juga output. Di sini yang pertama itu adalah input.
dari kekandungan air sehingga menentukan status air itu layak atau tidak untuk digunakan. Terakhir ada output. Di sini hasil pengolahan data di proses itu nanti dia bakal menghasilkan status kekayaan air yaitu layak atau tidak layak. Saat ini data hasil pembacaan sensor beserta status kelayakannya bakal dikirim secara nirkabel melalui koneksi Wi-Fi bawaan dari ESP32 menuju media pemantauan digital. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario pengujian yang telah saya susun atau saya gunakan pada penelitian kali ini. Jadi untuk penelitian kali ini saya menggunakan metode pengujiannya black box testing dengan di sini saya mencoba mensimulasikan nilai input pada Arduino IDE berbagai kombinasi nilai pH dan juga kekuatan itu bakal saya coba untuk mensimulasikan dan memasukkan ke dalam program untuk memastikan bahwa logika yang sudah dirancang itu mampu memberikan keputusan yang benar atau tidak. Jadi dalam penelitian ini terdapat dua parameter saya tentukan. Yang pertama nilai pH dia berada di rentang 6,5 sampai 8,5 dan juga tingkat kekeruhan itu ada di kurang dari 3 NTU. Terus jika program itu bakal dirancang menggunakan if else apabila parameter tersebut memenuhi kriteria, maka sistem akan memberikan status layak. Sebaliknya jika memang di luar rentang yang telah saya tentukan, maka status sistem itu bakal menentukan tidak layak. Next slide. Di sini setelah menentukan alur logika pengujian untuk program saya, di sini saya telah menyusun matriks skenario pengujian. Ada 4 skenario yang akan saya coba masukkan ke dalam program dan kita lihat programnya itu sudah optimal atau belum dari hasil akhirnya, sesuai atau tidak dengan matriks skenario pengujian yang saya masukkan. Untuk skenario pertama itu ada air hujan normal dan juga jernih dengan input pH-nya 7,0, input kekeruhannya 15 1,5 NTU. Nah, output yang diharapkan itu sistem diharapkan mengeluarkan status itu airnya layak seperti itu. Untuk skenario kedua itu ada air hujan asam dan juga jernih dengan pH-nya 5,0, input kekeruhannya 2,0 NTU. Harapannya sistem menyampaikan bahwa air itu tidak layak. Lalu skenario ketiga itu air hujan normal dan juga keruh dengan pH 7,2 dengan kekeruhan itu 5,0 NTU. Sistem harapannya memiliki output air tidak layak. Dan yang terakhir air hujan basah dan juga keruh dengan input pH 9,5 dan kekeruhannya 7,0. Nah, di sini sistem diharapkan menampilkan status air tidak layak seperti itu. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan hasil realisasi dalam bentuk rancangan konfigurasi sistem. Jadi penelitian ini dia berfokus pada konsep sistem yang nantinya dapat direalisasikan. Jadi yang pertama yaitu konfigurasi hardware dan juga software. Nah, ESP32 ini digunakan sebagai microcontroller utama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Dia melakukan penghubungan antar sensor. Selanjutnya pada Arduino IDE dia melakukan penghubungan pin, library dan juga penyelesaian program agar ESP-nya itu bisa beroperasi dan untuk kedua sensor. Lalu di sini fungsi konversi sinyal analog. Di sini kedua sensor itu bakal menghasilkan data berupa tegangan analog. Nah, dengan tegangan tersebut kan belum bisa diberikan secara langsung, sehingga program nanti harus melakukan proses konversi menjadi nilai pH dan nilai kekeruhan dalam satuan NTU. Dengan demikian, data yang diperoleh itu menjadi lebih mudah dianalisis sesuai dengan parameter kualitas air. Selanjutnya, logika pengambilan keputusan. Jadi di sini setelah nilai pH dan juga nilai NTU-nya itu diperoleh, nah program bakal menjalankan logika if else. Air dinyatakan layak apabila nilai pH berada pada rentang 6,5 sampai 8,5 dan nilai kekeruhan kurang dari 3 NTU. Jika salah satu kedua parameter tersebut berada di luar batas yang telah ditentukan, maka sistem secara otomatis akan memberikan status tidak layak. Jadi pada tahap realisasi ini seluruh komponen mulai menjadi satu kesatuan, mulai dari pembacaan sensor, pengolahan data hingga menghasilkan keputusan kelayakan air. Nah, slide di sini akan membahas terkait rancangan sistem yang telah disusun. Untuk yang pertama dari sisi logika keputusan, jadi rancangan sistem ini yang saya susun itu dia menggunakan logika if else untuk menunjukkan status kelayakan air. Logika ini dibuat agar sistem dapat memberikan keputusan secara otomatis berdasarkan dua parameter utama, yaitu nilai pH dan juga nilai kekeruhan. Terus kedua ada status kelayakan yang ditentukan berdasarkan
Kita masuk ke kesimpulan dan juga saran. Jadi pada kesimpulannya, penelitian ini dia berhasil menghasilkan rancangan prototipe sistem pemantauan pelayanan air hujan berbasis data dan optics untuk didapat. Nah, rancangan sistem ini dia menggunakan ESP32 sebagai pusat pemrosesan dengan dua parameter utama, yaitu nilai pH dan juga nilai pertumbuhan. Selain itu, telah disusun juga logika pengambilan keputusan tadi menggunakan impulse dan pengujian yang menggunakan diagnostic. Selanjutnya, untuk saran pengembangan di sini yang pertama itu adalah penambahan parameter kualitas air seperti TDS dan sensor suhu agar pemantauan itu lebih komprehensif. Terus kedua, mengintegrasikan notifikasi melalui time runner activity, dan yang ketiga mengembangkan sistem menjadi kendali otomatis dengan menambahkan aktuator seperti itu. Mungkin segitu saja proposal yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan di sini bersama rekan saya. Proposal penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem yang akan saya kembangkan. Nah, saya juga di sini mengharapkan kritik, saran dan juga masukan dari para ibu dosen penguji sebagai bahan evaluasi dari sempurna penelitian ini ke depannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Secara umum proposal yang telah disampaikan itu sudah cukup baik. Namun di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait konsep penelitian yang sudah saya lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah penelitian Anda itu kan menggunakan simulasi melalui komputer. Jadi bagaimana sih Anda memastikan bahwa hasil simulasi tersebut itu benar-benar merepresentasikan kondisi nyata ketika sensor digunakan dengan lama? Baik, terima kasih kepada pertanyaannya Ibu. Di sini saya menyadari bahwa simulasi nilai input itu tidak dapat sepenuhnya direpresentasikan di kondisi nyata yang ada di lapangan. Oleh karena itu, tujuan dari simulasi dalam penelitian ini yang telah saya lakukan itu bukan untuk membuktikan performa dari sensor, melainkan untuk memvalidasi saja logika pengambilan keputusan dari sistem yang saya rancang. Nilai simulasi ini nanti yang bakal digunakan juga nilai-nilai simulasi yang telah saya tampilkan tadi itu saya tidak menyusunnya secara acak, tetapi mengacu pada parameter kualitas air yang terdapat pada referensi dan standar yang saya gunakan. Dengan demikian, simulasi tadi itu dia hanya dapat mewakili kondisi-kondisi yang mungkin terjadi, seperti airnya itu pH normal, terus ada air yang terlalu asam atau terlalu basah, ataupun kondisi air yang keruh atau jernih seperti itu. Jadi melalui variasi input yang telah saya susun, saya dapat memastikan bahwa logika impulse yang memberikan keluaran yang sesuai dengan aturan yang telah dirancang. Sedangkan untuk membuktikan apakah sensor itu benar-benar menghasilkan nilai yang akurat pada kondisi nyata, tentu diperlukan implementasi alat, terus harus juga ada kalibrasi sensor dan juga pengujian langsung di lapangan. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik. Untuk jawaban selanjutnya sudah cukup tepat dan menurut saya memang simulasi itu digunakan untuk memvalidasi logika, bukan untuk sensor. Hanya saja nanti pada penulisan laporan batasan penelitian itu perlu ditegaskan supaya pembaca nanti tidak menganggap penelitian ini sudah melakukan pengujian lapangan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini saya akan bertanya, bagaimana sih Anda membuktikan bahwa arsitektur yang Anda usulkan itu lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini saya menyatakan bahwa arsitektur yang saya usulkan ini itu belum lebih baik dari performanya dibandingkan penelitian sebelumnya, karena penelitian saya kan hanya pada tahap implementasi. Maaf, saya belum sampai pada tahap implementasi dan juga pengujian komparatif. Jadi untuk kontribusi penelitian ini itu lebih kepada mengisi celah penelitian yang saya temukan melalui studi literatur. Jadi berdasarkan kajian yang saya lakukan penelitian sebelumnya itu dia umumnya hanya berfokus pada pemantauan parameter larutan nutrisi hidroponik seperti pH, TDS, suhu atau pengendalian nutrisi. Ada juga memang penelitian yang membahas pemanfaatan air hujan untuk hidroponik, tetapi mengintegrasikannya dengan sistem pemantauan berbasis air
sendiri dia kan sudah memiliki wifi yang terintegrasi sehingga mendukung konsep dasar dari IoT itu sendiri. Kedua, ESP32 memiliki kepastian memori dan kecepatan memprosesor yang lebih tinggi sehingga lebih fleksibel apabila nanti sistem itu dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan sensor dan lain-lain. Alasan ketiga, penggunaan ESP32 di sini itu membuat rancangan jauh lebih sederhana karena seluruh fungsi memprosesarnya dan komunikasi jaringan itu dia sudah tersedia di satu mikrokontroller. Jadi meskipun Arduino Uno di sini mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan ini, ESP32 saya pilih karena lebih sesuai dengan konsep IoT saya. Mungkin itu. Penggunaan ESP32 itu sudah logis ya, karena dia ini mempertimbangkan pengembangan sistem di masa yang akan datang. Akan tetapi di sini saya sarankan alat tersebut itu juga dituliskan secara eksplisit pada bagian metodologi atau spesifikasi perangkat agar pembaca itu memahami dasar pemilihannya. Nah, untuk pertanyaan di sini mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Jika suatu saat sensor PH itu rusak atau tidak diberikan data, apa yang seharusnya dilakukan sistem? Apakah tetap memberikan status layak atau tidak layak, atau justru mendeteksi adanya kesalahan sensor? Baik, terima kasih buat atas pertanyaannya. Jadi menurut saya apabila PH sensor atau sensor PH tidak memberikan data atau mengalami kerusakan, sistem itu sebaiknya tidak langsung memberikan status layak atau tidak layak karena berpotensi tidak valid seperti itu. Jadi pada kondisi tersebut harusnya idealnya ya sistem itu dia mendeteksi adanya kesalahan pembacaan sensor, kemudian menampilkan pesan seperti sensor error atau data tidak valid. Dan begitu pengguna tahu nih masalahnya itu ternyata ada di sensor, bukan di kode lainnya. Pada penelitian ini mekanisme tersebut memang belum menjadi bagian dari logika yang dirancang karena proses penelitian masih pada ketentuan kesesuaian berdasarkan data yang diterima. Oke, itu jawaban saya. Menurut saya itu juga merupakan jawaban yang tepat. Sistem itu sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan apabila itu data sensornya tidak valid ya. Untuk penelitian selanjutnya, di sini saudara itu dapat mempertimbangkan penambahan mekanisme error handling atau deteksi kegagalan sensor agar sistem itu menjadi lebih andal. Nah, mungkin dari 3 pertanyaan itu dari saya serahkan kembali kepada dosen penguji 1. Oke, baik. Terima kasih kepada dosen penguji kedua atas pertanyaan dan juga masukannya. Baik, secara umum proposal dari saudara ini sudah cukup baik. Tinggal nanti beberapa bagian yang perlu diperjelas, terutama mengenai kontribusi penelitian, batasan penelitian, dan juga penegasan konsep IoT yang sudah digunakan. Saya juga sependapat dengan dosen penguji 1 dari sisi teknis. Rancangan sistem ini sudah mengarah dengan baik, namun akan lebih kuat apabila pada tahap berikutnya itu saudari dapat memperhatikan aspek keandalan sistem seperti validasi sensor dan penanganan kondisi kesalahan. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan dan juga masukan dari kami. Mungkin bisa langsung ditutup saja. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu dosen penguji, saya juga dari Teknologi dan juga Anissa Destis untuk waktu